Sejarah Eropa tahun 600 sampai tahun 300 sebelum Masehi. Suku-suku Teutonik dalam beberapa kelompok menyebar dan menyerbu Eropa Barat, yaitu suku Alemani yang menetap di hulu Sungai Rhine, suku Franks dan Saxon di antara Sungai Weser dan Elbe, suku Turgians di selatan Saxon. Kemudian tahun 594 sampai tahun 560 sebelum Masehi, Salon, si pembuat undang-undang, memperkenalkan perubahan hukum di Athena, ya, ibu kota negara Yunani. Ia menghapuskan perbudakan, memberi kekuasaan kepada orang kaya, membentuk suatu demokrasi. Tahun 509 sebelum Masehi, tahun tradisional terbentuknya Republik Roma. Tahun 508 sebelum Masehi, demokrasi di Athena, ya, warga negara diberi hak untuk memilih. Tahun 500 sampai tahun 449 sebelum Masehi, perang Yunani Persia disebabkan oleh persaingan dagang antara Athena Persia. Akhirnya Athena menjadi kota terkemuka di Yunani. Tahun 457 sampai tahun 429 sebelum Masehi, zaman Perikles, ya, zaman keemasan Athena. Seni patung, kemudian filsafat dan seni lukis berkembang, ya, pada waktu itu. Kemudian Parthenon didirikan di Akropolis. Tahun 431 sampai tahun 404 sebelum Masehi, perang Peloponnesia, ya, disebabkan oleh persaingan antara Sparta dan Athena. Sparta menang dan menguasai Yunani. Tahun 404 sampai dengan tahun 371 sebelum Masehi, Sparta menguasai Yunani. Selanjutnya, tahun 400 sampai tahun 270 sebelum Masehi, Roma menaklukkan Italia, mengalahkan Etrusian, Saminid, dan koloni Yunani. Selanjutnya, tahun 359 sampai dengan tahun 336 sebelum Masehi, kekuasaan Philip kedua dari Masedonia menaklukkan Taraci, kemudian Tebes dan Athena, ya, mencoba mempersatukan Yunani. Demosthenes, ya, sebagai juru pidato terkemuka Yunani, mengutip pidato Philip. Kemudian tahun 336 sampai dengan tahun 323 sebelum Masehi, pemerintahan Iskandar Agung dari Masedonia. Iskandar Agung ini adalah penakluk dari Eropa yang pertama kali. Kemudian tahun 323 sebelum Masehi, pengaruh peradaban Yunani menyebarkan pengaruh dan merupakan kekuatan utama di Laut Tengah. Tahun 264 sampai tahun 241 sebelum Masehi, perang Punisia pertama kali terjadi di Kartago di Afrika Utara, menentang pendudukan Roma atas Sisilia. Selanjutnya tahun 227 sebelum Masehi,
Sardinia dan Korsika menjadi provinsi Roma. Selanjutnya tahun 218 sampai tahun 201 sebelum Masehi, Perang Punisia yang kedua. Hannibal, pemimpin Kartago, menyerbu Italia. Tahun 149 sampai tahun 146 sebelum Masehi. Perang Punisia yang ketiga, ya, Roma menghancurkan Kartago. Tahun 146 sebelum Masehi, daratan Yunani dikuasai Roma. Selanjutnya tahun 88 sampai tahun 82 sebelum Masehi, perang saudara di Roma. Kemudian tahun 60 sebelum Masehi, triumvirat yang pertama, Kaisar Pompei dan Crassus memerintah di Roma. Tahun 46 sampai tahun 44 sebelum Masehi, pemerintahan Julius Caesar di Roma. Ya, dia mengatur kembali provinsi-provinsi jajahan dan mengatur pemilikan tanah, mengurangi pajak daerah jajan Roma termasuk Gaul, Italia, sebagian Iliara, Masedonia, Yunani, Asia Kecil, Mesir, bagian dari Afrika Utara yaitu Kartago. Tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar mati dibunuh. Tahun 43 sampai 31 sebelum Masehi, triumvirat kedua di Roma. Antonius, Lepidus, dan Octavianus berkuasa. Selanjutnya tahun 31 sebelum Masehi, pertempuran Actium, ya. Octavianus merupakan keponakan Julius Caesar, menaklukkan Antonius dan Cleopatra dan mengangkat diri sebagai Augustus, ya. Jadi beliau adalah Kaisar Roma yang pertama. Kemudian Mesir menjadi provinsi Roma. Tahun 14 sebelum Masehi sampai tahun 192 Masehi, Pax Romana, zaman damai, ya, 200 tahun di Kekaisaran Roma. Tahun 1 Masehi, awal zaman Kristen. Tahun 34 sampai tahun 60, perjalanan penyebaran agama oleh Santo Paulus. Tahun 43 sampai tahun 407, Roma menguasai Inggris. Tahun 64, kota Roma terbakar. Kaisar Nero menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Padahal Nero sendirilah yang membakarnya. Tahun 96 sampai tahun 180, 5 kaisar baik, Nerva, Trajan, Hadrian, Antonius, Pius, dan Marcus Aurelius. Pembangunan dipergiat, kekaisaran melebar. Tahun 100 sampai tahun 476, orang-orang barbar menyerang Goth, Vandal, dan Hun, menyerang bagian kerajaan Roma. Tahun 101 sampai 107, Perang Dacia. Roma meluas ke utara Sungai Donau. Tahun 113 sampai 117, Perang Ortia. Armenia dan Assyria menjadi bagian Kekaisaran Romawi. Tahun 117 sampai 138, pemerintahan Kaisar Hadrian. Romawi pada puncak kejayaan. Tahun 284 sampai 305, pemerintahan Diocletian, ya. Roma
dibagi dua daerah, yaitu timur dan barat. Masing-masing punya kaisar sendiri. Tahun 306 sampai tahun 337, Konstantin Agung, kaisar Kristen yang pertama, mendirikan Konstantinopel yang menjadi ibu kota Romawi Timur. Tahun 337 sampai 476, surutnya kekaisaran Romawi, bangsa barbar merebut Eropa Barat dan Tengah. Tahun 400 sampai 450, suku Goth menyerbu Italia, Spanyol, dan Gaul. Tahun 400, Kekaisaran Romawi Timur jatuh, digantikan Kekaisaran Bizantium. Tahun 407, tentara Romawi meninggalkan Inggris. Bangsa Jutes, Angeles, dan Saxon menguasai Inggris. Tahun 450, Atilia dan suku Hunya menyerbu Eropa Timur. Tahun 455, Alaric memimpin suku Vasglot menghancurkan Roma. Tahun 476, Romawi Barat runtuh. Romulus Augustus, kaisar Romawi Barat yang terakhir. Tahun 481 sampai tahun 511, Clovis memimpin suku Frank menaklukkan Burgundi dan kerajaan Prancis. Tahun 479, kerajaan Ostrogoth didirikan di Italia oleh Theodoric. Tahun 527 sampai tahun 565, Justinian Agung, kaisar Bizantium, menaklukkan Vandal dari Afrika Utara, Visigoth dari Spanyol, dan Ostrogoth dari Italia. Tahun 568, suku Lombard menyerang dan menetap di Italia Utara. Tahun 989, Arab Muslim merebut Kartago, mengakhiri kekuasaan Bizantium atas Afrika Utara. Tahun 711 sampai 715, pasukan Islam menaklukkan Spanyol. Tahun 712 sampai 744, bangsa Frans menaklukkan kerajaan Lombard di Italia. Tahun 732, pertempuran Tours, serbuan pasukan Islam bertahan oleh Karel Martel. Tahun 756 sampai tahun 1031, dinasti Umayyad di Cordoba, Spanyol dikuasai Islam. Tahun 768 sampai tahun 814, Charlemagne, Raja Prancis, raja utama dari zaman Eropa kuno. Kerajaan Prancis meliputi Prancis, Italia, dan Jerman. Tahun 800, Charlemagne dinobatkan menjadi kaisar oleh Paus Leo II. Tahun 827 sampai 878, pasukan Islam dari Afrika Utara menaklukkan Sisilia dan Malta. Tahun 843, Perjanjian Verdun. Isinya, Kekaisaran Prancis dibagi menjadi 3. Dasar dari negara-negara Jerman, Italia, dan Prancis modern. Tahun 850, paham feodalisme berkembang di Eropa. Tahun 867 sampai tahun 1025, dinasti Macedonia menguasai Bizantinum, masa keemasan baru. Tahun 822, Kiev menjadi ibu kota Rusia. Tahun 912 sampai tahun 961, di bawah kekuasaan Islam, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Tahun 920 sampai tahun 942, Kekaisaran Bizantinum menguasai Eufrat dan Tigris di Mesopotamia. Tahun 962, pendirian Kekaisaran Suci Romawi oleh Otto yang Agung
menaklukkan Italia bagian tengah dan bagian utara. Kemudian tahun 987 sampai tahun 1328 Wangsa Capeti dibuat oleh Hugo Capet di Prancis. Awal mula kekuasaan kerajaan Prancis. Tahun 1014 sampai tahun 1016 Basil II, Kaisar Bizantinum, menaklukkan Bulgaria. Tahun 1020 Armenia dicaplok Bizantinum. Tahun 1024 sampai tahun 1125 Wangsa Perang berkuasa di Jerman. Awal zaman kekaisaran. Tahun 1054 pertentangan antara Roma dan Konstantinopel membuahkan perpecahan nyata dalam keagamaan. Katolik Romawi dan Katolik Ortodoks. Tahun 1066 pertempuran Hastings di Inggris. William penakluk dan bangsa Norman menaklukkan Harold, Raja Anglo-Sakson. Berakhirnya kekuasaan Anglo-Saksons. Tahun 1072 sampai tahun 1109 Toledo direbut dari kekuasaan Islam oleh Alfonso II. Tahun 1095 sampai tahun 1099 Perang Salib pertama diumumkan oleh Paus Urban yang kedua. Ini bukti nyata kekuasaan Paus pada pemerintahan. Tahun 1147 sampai tahun 1149 Perang Salib kedua dipimpin oleh Konrad III dari Jerman dan Louis VII dari Prancis. Tahun 1152 sampai tahun 1190 Frederick pertama Barbarossa, Raja Jerman kuno, menguasai Jerman dan merasa menjadi penerus Konstantinum, Justania, dan Claremagne. Ia merebut Polandia dan Bavaria, menghancurkan Milan, menaklukkan Roma. Tahun 1154 sampai tahun 1399 Wangsa Plantagenet berkuasa di Inggris. Tahun 1176 Frederick Barbarossa ditaklukkan oleh Liga Lombard di pertempuran Legano. Kekalahan pertama pasukan berkuda feodal lawan pasukan jalan kaki. Selanjutnya tahun 1187 sampai tahun 1193 Perang Salib yang ketiga dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Richard I dari Inggris, dan Philip II dari Prancis. Kemudian tahun 1202 sampai tahun 1204 Perang Salib yang keempat dipimpin oleh Prancis. Tahun 1209 Perang Salib Albigensia diumumkan oleh Paus Innocent terhadap para pembangkang agama di Prancis Selatan. Tahun 1213 sampai tahun 1276 James I dari Aragon mengusir pasukan Islam dari Aragon. Selanjutnya tahun 1215 Magna Carta, dasar dari konstitusi Inggris, kemudian membatasi kekuasaan raja. Raja juga harus mematuhi hukum. Tahun 1217 sampai tahun 1221 Perang Salib yang kelima dipimpin oleh Pelasius, wakil Paus. Tahun 1223 orang Mongol menyerbu Rusia. Tahun 1226 sampai tahun 1229 kesatria Teuton menguasai Prusia. Tahun 1226 sampai tahun 1279 zaman emas kerajaan Prancis kuno di bawah Louis yang ke-9.
Tahun 1228 sampai tahun 1229, Perang Salib yang ke-6 dipimpin oleh Frederick yang kedua. Tahun 1236 sampai tahun 1263, Alexander Nevsky menguasai Rusia, menyatukan negara. Tahun 1237 sampai tahun 1242, orang Mongol menyerbu dan menaklukkan Polandia, Bulgaria, dan menetap di Volga Hilir. Di situ, sebuah kerajaan Tatar didirikan dengan nama Gerombolan Emas. Selanjutnya, tahun 1242, Alexander Nevsky mengalahkan pasukan Satria Teuron di pertempuran Danau Peupus. Kemudian, tahun 1248 sampai tahun 1254, Perang Salib ke-7 di bawah Louis ke-9 dari Prancis. Tahun 1263, para ksatria Teuton menjadi kekuatan militer dan perdagangan. Tahun 1270, Perang Salib yang ke-8. Penyerbuan Tunisia, Louis IX tewas. Tahun 1273 sampai tahun 1291, Rudolf I mendirikan Wangsa Habsburg di Austria. Tahun 1300 sampai tahun 1600, masa Renaissance, akhir zaman pertengahan dan awal zaman modern di Eropa, puncak perkembangan seni. Tahun 1309 sampai tahun 1377, Kepausan Avignon ya. Penyanderaan Babilonia, kemelut di Italia, menyebabkan para paus tinggal di Prancis. Tahun 1325 sampai tahun 1341, Ivan I, Raja Muda di Rusia, di bawah pengaruh Mongol. Tahun 1326 sampai tahun 1359, bangsa Turki Ottoman tiba di Eropa Timur. Tahun 1337 sampai tahun 1453, Perang 100 tahun disebabkan oleh Raja Edward III Inggris kalah. Kemudian tahun 1344, pembentukan Liga Hanseatik, serikat kota-kota Jerman untuk memonopoli perdagangan. Tahun 1346 sampai tahun 1355, Stephen Dusan, Kaisar Serbia, Yunani, Bulgaria, dan Albania. Tahun 1361 sampai tahun 1387, rangkaian pertempuran antara Denmark dan Liga Hanseatik untuk menguasai perdagangan. Tahun 1376 sampai tahun 1417, perebutan pengaruh pada kepausan antara Roma dan Prancis. Tahun 1386 sampai tahun 1572, di bawah dinasti Jagiellon, Lituania dan Polandia bersatu. Kejayaan seni dan kekuatan Polandia. Selanjutnya, tahun 1389, pertempuran Kosovo, Serbia jadi taklukkan Turki. Kejadian yang sangat menentukan sejarah Balkan. Tahun 1391 sampai tahun 1453, Turki Ottoman merebut daerah Byzantium, dan pada tahun 1453 Konstantinopel mereka rebut, Byzantium runtuh. Selanjutnya tahun 1393 sampai tahun 1461, Wangsa Lancaster berkuasa di Inggris. Kemudian tahun 1413 sampai tahun 1422, Henry kelima mengangkat derajat Inggris di peta kekuasaan Eropa. Selanjutnya tahun 1419,
sampai tahun 1436 perang agama Hussite di Bohemia. Tahun 1434 sampai tahun 1494 keluarga Medici menguasai Florensi, membuatnya pusat perkembangan zaman pembaruan Italia. Tahun 1437 John Hunyadi, pemimpin daerah perbatasan Hungaria, menaklukkan orang Turki. Selanjutnya, tahun 1455 sampai tahun 1485, Perang Mawar memperebutkan tahta Inggris. Feodalisme berakhir di Inggris. Tahun 1461 sampai tahun 1483, Prancis menjadi suatu negara bersatu di bawah Louis ke-11. Selanjutnya, tahun 1462 sampai tahun 1505, Iwan Agung, penguasa pribumi pertama di Rusia, mengambil gelar Tsar dan mengambil tata cara istana Byzantium. Selanjutnya, tahun 1463 sampai tahun 1479, perang besar pertama antara Turki dan Venesia. Tahun 1469, Persatuan Aragon dan Kastilia di Spanyol semakin erat lagi dengan kawinnya Ferdinand dengan Isabella. Tahun 1478, pemeriksaan dengan siksaan di Italia, rasa takut merajalela. Tahun 1485 sampai tahun 1603, Henry yang ke-7 dari Inggris mendirikan Wangsa Tudor. Tahun 1492, Spanyol merebut Grenada dari orang Moor Muslim. Tahun 1492 sampai tahun 1648, penemuan dan penyelidikan dunia baru, sumber dana baru, sumber pertentangan baru. Tahun 1495 sampai tahun 1559, perang di Italia antara Venesia, Milan, Florensi, daerah Paus, dan Naples. Tahun 1499 sampai tahun 1516, perang Aptar, Turki lawan Venesia. Selanjutnya, tahun 1503, damai antara Rusia dan Lithuania. Daerah Rusia semakin luas. Kemudian, tahun 1509 sampai tahun 1547, Raja Henry yang ke-7 dari Inggris. Tahun 1517, Martin Luther membawa pembaruan agama. Agama Protestan muncul di dunia. Tahun 1519 sampai tahun 1556, Charles yang kelima, Kaisar Roma Suci, mewarisi Spanyol, Sardinia, Sisilia, Napoli, Belanda, dan daerah Wangsa Habsburg di Eropa Tengah. Selanjutnya, tahun 1519, awal pembaharuan di Swiss oleh Ulrich Zwingli. Tahun 1533 sampai tahun 1584, pemerintahan Iwan Maut di Rusia. Rusia meluaskan jajahannya ke timur dan barat. Tahun 1534, Akta Supremasi, permulaan pembaharuan Inggris. Tahun 1534, pendirian Ordo Jesuit oleh Santo Ignatius dari Loyola. Kekuatan utama pada gerakan kontra pembaruan Katolik. Tahun 1537, akhir monopoli dagang Liga Hanseatic di Skandinavia.
tahun 1514 sampai tahun 1564, John Calvin mendirikan Calvinisme Protestan dan menyebar di Eropa. Tahun 1541 sampai tahun 1688, Hungaria berada di bawah Turki. Tahun 1545 sampai tahun 1563, Dewan Tren, pembaharuan dalam Gereja Katolik Romawi. Tahun 1556 sampai tahun 1598, Philip II di Spanyol, kekuatan Habsburg pada puncaknya. Selanjutnya, tahun 1557 sampai tahun 1582, Perang Livonia, Rusia menyerbu Polandia. Tahun 1556 sampai tahun 1603, pemerintahan Ratu Elizabeth pertama Inggris dan kesusastraannya berkembang dengan pesat. Tahun 1562 sampai tahun 1598, perang keagamaan di Perancis. Orang Hugenot, Prancis Protestan dibantai. Selanjutnya, tahun 1563 sampai tahun 1581, Belanda berontak melawan Spanyol dan akhirnya merdeka. Tahun 1563, pembentukan gereja di Inggris. Tahun 1569, Persatuan Lubin, Lituania bergabung dengan Polandia. Tahun 1571, pertempuran Lepanto, pasukan Austria dan Liga Suci mengalahkan Turki Ottoman pada pertempuran laut terbesar sejak Actium. Turki Ottoman mulai menurun. Selanjutnya, tahun 1572, pembantaian pada Hari Santo Bartolomeus. Orang Protestan Prancis dibantai Caterina de Medici. Tahun 1575 sampai tahun 1581, Stephen Batory, pemimpin Polandia, mengusir Rusia dari wilayah Polandia. Tahun 1588, perang antara Inggris, Spanyol, armada Spanyol hancur. Tahun 1589 sampai tahun 1792, Wangsa Bourbon memerintah Prancis. Tahun 1598, Dekret Nantes, orang Hugenot diberi hak sama dengan orang Katolik. Tahun 1610 sampai tahun 1643, kekuasaan kerajaan Prancis dibekukan oleh Louis yang ke-13. Tahun 1613, Mikhail Ratmanov terpilih sebagai Tsar Rusia, awal wangsa Romanov. Tahun 1618 sampai tahun 1648, perang 30 tahun antara Katolik lawan Protestan di Eropa. Perang agama terakhir menghancurkan Jerman. Tahun 1640 sampai tahun 1649, pemberontakan kaum Putri Tandi Inggris. Tahun 1645 sampai tahun 1664, perang Venesia lawan Turki. Turki semakin jatuh. Selanjutnya, tahun 1643 sampai tahun 1715, zaman Louis yang ke-14 di Perancis. Kekuasaan mutlak dimilikinya, ya. Kerajaan memuncak, kekuatan dan kesenian Perancis pada masa jayanya. Selanjutnya, tahun 1648, perdamaian di Westphalia. Akhir perang 30 tahun. Kemudian tahun 1649 sampai tahun 1660, Raja Charles pertama dari Inggris dipacung pemerintahan kemakmuran dipimpin oleh Oliver Cromwell.
tahun 1652 sampai tahun 1678. Rangkaian perang Inggris, Prancis, dan Inggris. Belanda memperebutkan kekuasaan di laut. Tahun 1654 sampai tahun 1807, keruntuhan ekonomi dan soal Portugis di Eropa digantikan Prancis. Tahun 1659, perdamaian Pyrenees mengakhiri kekuasaan Spanyol di Eropa digantikan Prancis. Tahun 1660, kembalinya Wangsa Stuart di Inggris. Charles II naik tahta. Tahun 1682 sampai tahun 1725, Peter Agung mencoba memajukan Rusia. Selanjutnya, tahun 1683, serbuan Turki ke Wina digagalkan. Tahun 1685, Dekret Nantes dibatalkan. Orang Protestan Prancis dibantai. Selanjutnya, tahun 1688 sampai tahun 1697, perang antara Prancis dan Persekutuan Agung yang terdiri dari Swedia, Spanyol, Bavaria, Saksoni, Inggris, dan Belanda. Awal keruntuhan kekuasaan Prancis. Selanjutnya, tahun 1700 sampai tahun 1721, perang besar di utara antara Rusia, Polandia, dan Denmark menentang kekuasaan Swedia di Baltik. Rusia di bawah pimpinan Peter Agung muncul sebagai kekuatan baru di Eropa. Kemudian tahun 1700 sampai tahun 1746, Philip V, Raja Bourbon pertama, diakui di Inggris dan Belanda sebagai Raja Spanyol. Tahun 1701 sampai tahun 1918, Raja-Raja Hohenzollern berkuasa di Prusia dan Jerman. Tahun 1701 sampai tahun 1714, perebutan kekuasaan di Spanyol dengan hasil pemisahan tahta Prancis dan Spanyol. Tahun 1707, Britania Raya terbentuk, gabungan antara Inggris dan Skotlandia. Tahun 1714 sampai tahun 1901, Wangsa Hanover berkuasa di Inggris. Tahun 1715 sampai tahun 1789, zaman pikiran baru, aliran filsafat baru di Eropa. Tahun 1733 sampai tahun 1735, perebutan kekuasaan di Polandia. Rusia dan Austria mengalahkan Spanyol dan menempatkan Agustus III di tahta Polandia. Tahun 1740 sampai tahun 1786, Frederick Agung, Raja Prusia. Prusia berjaya. Selanjutnya tahun 1750 sampai tahun 1878, Perang Turki-Rusia. Dalam serangkaian pertempuran, Rusia mengusir Turki dari Crimea dan sebagian besar Eropa Slavia. Tahun 1756 sampai tahun 1763, Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis dalam perang perebutan jajahan. Prancis kehilangan Kanada dan India. Inggris menjadi negara penjajah terbesar di dunia. Selanjutnya, tahun 1760 sampai tahun 1820, pemerintahan George III di Inggris. Tahun 1760 sampai tahun 1860, terjadi revolusi industri di Inggris. Selanjutnya, tahun 1762 sampai tahun 1796, Katerina Agung memerintah Rusia. Selanjutnya, tahun 1775
sampai tahun 1799, Revolusi Prancis. Monarki digulingkan. Paris menjadi pusat filsafat liberal. Tahun 1799, kudeta Napoleon Bonaparte di Prancis. Tahun 1799 sampai tahun 1815, Napoleon membuat Prancis menjadi negara terkuat di benua Eropa. Tahun 1800 sampai tahun 1900, munculnya paham sosialisme di Eropa sebagai akibat keburukan industrialisasi. Tahun 1801, Kerajaan Inggris Raya dibentuk dari Britania Raya dan Irlandia. Selanjutnya, tahun 1804 sampai tahun 1814, Napoleon I, Kaisar Prancis. Tahun 1806, akhir kekaisaran Suci Romawi, gelar kaisar tak diakui oleh Prancis kedua. Selanjutnya, tahun 1812, Kerajaan Belanda dicaplok kekaisarannya oleh Prancis. Tahun 1812, Prancis menyerbu Rusia. Napoleon gagal. Tahun 1812 sampai tahun 1824, Napoleon turun tahta. Louis ke-18 menjadi raja. Tahun 1814 sampai tahun 1815, Kongres Wina. Pemerintahan kerajaan dikembalikan ke Eropa. Gerakan revolusioner ditindas. Tahun 1815, pertempuran Waterloo. Napoleon melarikan diri dari Elba dan dikalahkan oleh pasukan Inggris dan Prusia. Tahun 1821 sampai tahun 1830, perang kemerdekaan Yunani melawan Turki. Yunani merdeka. Tahun 1830 sampai tahun 1831, pemberontakan Polandia ditindas Rusia. Awal Rusialisme di Polandia. Tahun 1834 sampai tahun 1865, Leopold I, Raja Belgia. Tahun 1833 sampai tahun 1871, Persatuan Jerman. Tahun 1837 sampai tahun 1901, Victoria, Ratu Inggris. Zaman perkembangan industri dan meningkatkan kemakmuran. Tahun 1848, revolusi di Perancis, Jerman, Hongaria, Bohemia. Karl Marx menerbitkan Manifesto Komunis. Selanjutnya, tahun 1848 sampai tahun 1918, Prancis Joseph, Kaisar Austria, menjadi Kaisar Austria-Hungaria di tahun 1867. Tahun 1852 sampai 1870, Napoleon III, Kaisar dari Kekaisaran Prancis kedua. Tahun 1854 sampai tahun 1856, Perang Krim. Inggris dan Prancis menghentikan ekspansi Rusia. Tahun 1855 sampai tahun 1881, Alexander II, Tsar Rusia. Tahun 1858, pembentukan Rumania. Tahun 1859 sampai tahun 1870, Risorgimento di Italia. Zaman nasionalisme, kultural, dan pemersatuan politik dipimpin oleh pahlawan dan prajurit Italia Giuseppe Garibaldi. Tahun 1861, Tsar Alexander II melarang perbudakan di Rusia. Tahun 1862 sampai tahun 1890, Otto von Bismarck, Perdana Menteri dan Kanselir Jerman, membentuk Kekaisaran Jerman.
tahun 1864 sampai tahun 1905, Rusia menyerbu Polandia, Balkan, dan Asia Tengah. Selanjutnya, tahun 1867, terbentuknya Kekaisaran Austria-Hongaria. Keduanya bersatu untuk menindas pemberontakan kaum minoritas di kedua negara. Tahun 1868 sampai tahun 1894, negarawan Inggris Benjamin Disraeli, seorang penganjur penjajahan, dan William Gladstone, seorang yang anti penjajahan, bersaing untuk merebut kursi Perdana Menteri. Tahun 1870 sampai tahun 1871, Perang Prusia, Prancis. Jerman menyerbu Prancis. Republik Prancis ketiga berdiri dan baru jatuh tahun 1950. Selanjutnya, tahun 1870 sampai tahun 1914, imperialisme Eropa pada puncaknya. Kemakmuran industri memuncak, penderitaan sosial dan ekonomi menyebabkan suburnya gerakan buruh dan Marxisme. Tahun 1871, Komune Paris, pusat gerakan revolusioner, membentuk pemerintahan nasional di Perancis. Tahun 1875, Charles Stuart Parnell, pemimpin nasionalis Irlandia, terpilih menjadi anggota parlemen Inggris, minta kemerdekaan Irlandia. Selanjutnya, tahun 1878, Kongres di Berlin, pembagian daerah bekas kekuasaan Ottoman antara Austria, Rusia, dan Inggris. Tahun 1881, Alexander II, Tsar Rusia, dibunuh. Kemudian, tahun 1882, aliansi tiga antara Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Tahun 1894 sampai tahun 1906, peristiwa Dreyfus. Kapten Alfred Dreyfus, seorang perwira Prancis, dihukum dengan tuduhan pengkhianatan dan dibuang ke Pulau Hantu. Akhirnya, ia diampuni dan peristiwa ini mengakhiri pengaruh tentara pada pemerintahan Prancis. Selanjutnya, tahun 1903, perpecahan antara kaum Bolshevik dan Marshevik di Partai Buruh Demokratik Sosial Rusia. Bolshevik yang lebih radikal menjadi cikal bakal Partai Komunis modern. Selanjutnya, tahun 1904, Entente III antara Inggris, Prancis, dan kemudian Rusia untuk melawan ancaman aliansi tiga. Tahun 1908, Austria mengumumkan penggabungan Bosnia dan Herzegovina. Tahun 1911, Perang Tripoli antara Turki dan Italia. Italia menguasai Tripoli. Tahun 1912 sampai tahun 1913, Perang Balkan, Bulgaria, Serbia, Perang Dunia I dimulai. Entente III, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, melawan kekuatan poros Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki. Tahun 1914 sampai tahun 1918, pembunuhan Archduke Francis Ferdinand di Sarajevo oleh seorang berkebangsaan Serbia. Tahun itu juga adalah Perang Dunia yang pertama, ya. Selanjutnya, tahun 1917, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia. Di pihak Entente III, revolusi Bolshevik di Rusia. Lenin memimpin kaum Bolshevik menggulingkan pemerintahan.
Selanjutnya, tahun 1918, kerajaan Yugoslavia diumumkan. Kekaisaran Austria-Hungaria pecah. Tahun 1918 sampai tahun 1920, perang saudara di Rusia. Partai Bolshevik menggantikan nama menjadi Partai Komunis. Tahun 1918 sampai tahun 1919, berdirinya Republik Jerman. Konstitusi Weimar diberlakukan. Tahun 1919, Perjanjian Versailles mengakhiri Perang Dunia I. Perjanjian atas prakarsa Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, George Clemenceau dari Perancis, David Lloyd George dari Inggris, dan Vittorio Orlando dari Italia. Tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk. Tahun 1922, Rusia menjadi Uni Soviet, Uni Republik Soviet Sosialis, negara komunis pertama di dunia. Tahun 1922 sampai tahun 1923, Benito Mussolini, pemimpin partai fasisme, muncul sebagai kekuatan utama di Italia. Tahun 1924, Lenin meninggal dunia. Perebutan kekuasaan terjadi di Rusia. Tahun 1925, Albania menjadi republik. Tahun 1927 sampai tahun 1953, Stalin meraih kedudukan diktator di Uni Soviet. Tahun 1928, Repelita pertama dimulai di Uni Soviet. Para petani yang tak mau bergabung dengan pertanian kolektif di bawah pemerintahan baru akan dibunuh atau dibuang ke Siberia. Lebih dari 5 juta petani menjadi korban. Tahun 1929, Perjanjian Lateran, ya, pembentukan negara Vatikan, di mana sebelumnya Vatikan adalah bagian wilayah dari Italia. Selanjutnya, tahun 1930 sampai tahun 1935, depresi ekonomi di seluruh dunia. Banyak negara Eropa hampir bangkrut. Inflasi merajalela. Partai politik radikal bermunculan. Tahun 1931, negara-negara persemakmuran Inggris dibentuk. Republik Spanyol diumumkan. Selanjutnya, tahun 1933, Republik Weimar di Jerman runtuh. Tahun 1933 sampai tahun 1945, Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi di Jerman, menjadi kanselir dan membentuk pemerintahan ketiga yang brutal. Kamp konsentrasi didirikan di berbagai tempat untuk menghabiskan kaum Yahudi. Tahun 1933 sampai tahun 1936, Jerman mulai mempersenjatai diri, menyalahi NATO, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, dibentuk untuk kerjasama militer dalam menghadapi serangan komunis Eropa. Perjanjian Versailles, pasukan khusus Jerman menyerbu tanah Rhine. Tahun 1936 sampai tahun 1937, Pengadilan Pembersih di Uni Soviet, Stalin menyingkirkan semua lawannya. Selanjutnya, tahun 1936 sampai tahun 1939, Perang Saudara Spanyol. Pasukan Republik yang didukung Nazi Jerman dan fasis Italia. Jenderal Francisco Franco muncul jadi pemimpin Spanyol. Tahun 1937, Poros Roma Berlin Tokyo dibentuk. Fakta agresif yang menyebabkan Perang Dunia Kedua. Tahun 1938, Fakta Munich memecahkan Cekoslovakia
Jerman mencaplok Austria. Tahun 1939, Liga Bangsa-Bangsa bubar karena permusuhan di Eropa. Uni Soviet tanda tangani perjanjian tidak saling menyerang dengan Jerman. Italia menyerbu dan menaklukkan Albania. Jerman menyerbu Polandia. Pasukan Uni Soviet menyerbu Polandia dan membagi negeri itu berdua dengan Jerman. Uni Soviet mencaplok Lituania, Latvia, dan Estonia. Selanjutnya, tahun 1939 sampai tahun 1940, Perang Uni Soviet lawan Finlandia. Finlandia berhasil menahan Uni Soviet. Selanjutnya, tahun 1939 sampai tahun 1945, Perang Dunia yang Kedua. Perang yang melibatkan seluruh dunia dan disebabkan oleh rezim-rezim di Jerman, Italia, dan Jepang. Selanjutnya, tahun 1940 sampai tahun 1945, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, memimpin sekutu bersama Franklin Delano Roosevelt dari Amerika Serikat. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Konferensi San Francisco membuahkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Tahun 1945 sampai tahun 1946, Pengadilan Nuremberg mengadili para penjahat perang Nazi Jerman. Tahun 1944 sampai tahun 1950, Polandia, Rumania, dan Bulgaria dikuasai paham komunis. Tahun 1948, Perang Dingin mulai dilancarkan. Negara Arab menentang pelebaran kekuasaan Uni Soviet. Tahun 1948 sampai tahun 1949, blokade Berlin, Uni Soviet gagal mengucilkan Berlin. Tahun 1948, komunis merebut kekuasaan di Hongaria dan Cekoslovakia. Tahun 1949, pembagian Jerman. Jerman Barat negara demokratik dan Jerman Timur negara komunis. Tahun 1953, Joseph Broz Tito menjadi presiden Yugoslavia. Joseph Stalin meninggal tahun 1953. Tahun 1965, Joseph Broz Tito menjadi presiden Yugoslavia komunis. Tahun 1957, pemberontakan di Hungaria ditindas keras oleh Uni Soviet. Tahun 1959, Republik kelima diumumkan di Perancis di bawah Charles de Gaulle. Tahun 1958 sampai tahun 1964, Nikita Khrushchev menduduki kedudukan tertinggi di Uni Soviet. Selanjutnya, tahun 1960, Charles de Gaulle menguasai pasaran bersama dan mengancam kelangsungan hidup NATO. Rakyat Jerman Timur gotong royong membuat pilar Serikat Dagang Bebas Eropa yang biasanya dipanggil 7 di luar, dibentuk oleh para negara yang tak bisa masuk pasar bersama Eropa. Selanjutnya, tahun 1961, Jerman Timur mendirikan tembok Berlin. Tahun 1963, Paus Yohanes ke-23 meninggal dunia. Giovanni Battista Kardinal Montini terpilih menjadi Paus Paulus yang ke-6 sebagai pucuk pimpinan tertinggi umat Katolik. Kanselir Konrad Adenauer dari Jerman Barat
mengundurkan diri dan digantikan oleh Ludwig Erhard sebagai kanselir di Jerman. Selanjutnya, tahun 1864, Prancis mengakui Cina komunis. Harold Wilson, pemimpin Partai Buruh, menjadi Perdana Menteri Inggris. Khrushchev ditendang dari kepemimpinan Soviet dan digantikan oleh Leonid Brezhnev dan Alexis Kosygin. Selanjutnya, tahun 1965, Charles de Gaulle terpilih kembali sebagai Presiden Prancis dengan kemenangan tipis. Tahun 1965 sampai tahun 1966, perbedaan pendapat antara negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Tahun 1966, Partai Buruh Harold Wilson menang besar untuk pemilihan parlemen Inggris. Presiden de Gaulle memerintahkan pasukan NATO keluar dari Prancis. Tahun 1968, Prancis melakukan percobaan bom hidrogen pertamanya. Tahun 1973, Inggris Raya, Irlandia, dan Denmark memasuki pasar bersama Eropa. Tahun 1978, bayi tabung berkelamin wanita pertama di dunia lahir di Inggris. Selanjutnya, tahun 1979, Margaret Thatcher, pemimpin Partai Konservatif, terpilih menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Inggris. Selanjutnya, tahun 1981, perkawinan terbesar abad ke-20 berlangsung antara putra mahkota Inggris, Pangeran Charles, dengan Putri Diana. Selanjutnya, tahun 1987, Matthias Rutz, 19 tahun, penerbang Jerman Barat, mendarat mulus di lapangan merah Moskow. Dunia geger sehingga Presiden Soviet Gorbachev memecat Menteri Pertahanannya. Selanjutnya, tahun 1987, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dilantik menjadi Perdana Menteri yang ketiga kalinya dan merupakan Perdana Menteri terlama di Inggris. Tahun 1988, Presiden Prancis François Mitterrand dari Partai Sosialis mempertahankan jabatan untuk 7 tahun yang kedua kalinya. Tahun 1989, novelis Salman Rushdie, warga Inggris, dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Iran Ayatollah Khomeini karena novelnya The Satanic Verses, ayat-ayat setan, ya, menghujat agama Islam dengan menghina Nabi dan keluarganya. Selanjutnya, tahun 1989, Bandara Schiphol, Belanda, didaulat oleh majalah Amerika Serikat Business Traveler sebagai bandara terbaik di dunia. Tahun 1989, Partai Komunis Hungaria membubarkan diri. Pertama kali terjadi setelah paham komunis berusia 70 tahun karena terbukti gagal mengantar kemakmuran bagi negara bangsa penganut paham sama rata dan sama bahagia itu. Tahun-tahun berikutnya, hampir seluruh blok komunis mencari paham ekonomi baru. Selanjutnya, tahun 1990, setelah 70 tahun tidak dapat melaksanakan kegiatan keagamaan, pada tanggal 1 Januari tahun 1990, lonceng katedral berdentang. Paham komunis surut. Bangsa Soviet kembali mencari Tuhannya. Tahun 1990, Parlemen Lithuania memproklamirkan kemerdekaannya dengan melepaskan diri dari Uni Soviet. Menyusul kemudian kemerdekaan negara Baltik lainnya, Latvia dan Estonia. Tahun 1990, runtuhnya tembok Berlin. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1990, Jerman Timur dan Jerman Barat bergabung menjadi satu.
tahun 1992, proklamasi kemerdekaan Bosnia Herzegovina yang merupakan satu-satunya ras yang memeluk agama Islam di antara bangsa-bangsa Kaukasia di Eropa, telah menimbulkan kebencian etnis Serbia yang mayoritas Kristen. Sentimen agama mengobarkan perang yang sangat kejam. Bangsa Serbia berkeinginan untuk menumpas dan melenyapkan ras Bosnia. Tahun 1993, Republik Cekoslowakia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Republik Ceko dan Slovakia.